ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mulai dari awal ku yakin. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan, bagi Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Haleluya, tidak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan hanya akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah apa? Perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nah, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, ini ayat 7-nya yang sudah dibikin lagu ini. Walau 1000 rebah di kananmu, kirimu, ya, kirimu atau kananmu ini. Walau 10.000 rebah, nah, ini pokoknya yang seperti ini. Nah, tapi kita hanya, itu tidak akan menimpamu, dan engkau hanya berdiri dan menontonnya. Amin. Nah, terus masalahnya kenapa yang terjadi kepada orang-orang Kristen ini kadang-kadang kok nggak sesuai. Katanya Tuhan memagari, membentengi, ya kan? Katanya sebagai anak Tuhan itu tidak terkalahkan, ya kan?
Nah, katanya sebagai anak Tuhan itu ada perlindungan, ada pagar dan tembok. Tetapi kenapa masih kena perangkap burung? Ya kan, kena perangkap ini. Nah, seperti yang dikatakan Pak Junta tadi, yang kesaksian anaknya, ya kan. Ini bukan nggak ada kontak dulu tadi, tapi ini nyambung dengan firman ini. Kenapa bisa terjadi? Nah, karena dia yang melepaskan diri dari perlindungan itu. Nah, supaya dilindungi kan harus dekat sama yang melindungi. Sumber kekuatannya, sumber perlindungannya. Kita harus dekat, harus melekat padanya. Gitu ya. Tapi kalau kita keluar, ya itu yang terjadi. Karena iblis ini berusaha untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. Nah, terus yang dibunuh dan dibinasakan ini rata-rata orang yang menjauh dari Tuhan, yang menjauh dari perkumpulan. Nah, ibarat api unggun yang sudah menyala, kayunya sudah terbakar semua. Nah, kalau kita di dalam Tuhan kan kalau bareng-bareng, api yang kecil-kecil pun jadi bisa menyala. Ya. Tetapi kalau coba yang kayu yang sudah menyala ini diambil, terus dibiarkan sendiri. Awal-awalnya kayak nyala, tapi lama-lama akan redup dan mati. Nah, sama dengan iman kita. Kalau kita memisahkan diri dari perkumpulan, makanya ada firman Tuhan yang mengingatkan jangan menjauhkan diri dari perkumpulan, dari persekutuan-persekutuan. Ya. Karena ini akan membuat kita mati secara perlahan, mati secara rohani, gitu ya. Nah ini, jadi ini kalau kita sudah sendiri, iblis gampang banget untuk mencuri dan membunuhnya. Ya, seperti karena gambaran kita adalah domba. Kalau domba ini sudah keluar dari perkumpulan, ya terlihat mbek, gitu. Langsung singa ataupun serigala datang. Nah, kalau cuma satu gini gampang, sikat langsung. Ya. Nah ini, jadi jangan sampai keluar dari perkumpulan. Artinya di dalam ibadah itu selalu ada kekuatan baru, ada perlindungan yang dari Tuhan. Gitu ya, ada perlindungan secara khusus. Nah, jadi kalau kita tidak terlindungi, bukan salahnya Tuhan. Terus jangan kita berdoa, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa saya bisa mengalami seperti ini? Kenapa saya bisa sakit parah? Kenapa saya bisa bangkrut? Kenapa saya bisa gagal? Ya kan? Jangan nyalahkan Tuhan. Karena kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan. Gitu ya. Nah ini. Kalau dilihat ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Wah, ini luar biasa. Jadi malapetaka, kecelakaan, mara bahaya ini sebenarnya kita semua akan dijauhkan dari semuanya itu. Amin. Dijauhkan. Jadi kan banyak orang yang takut. Wah, naik pesawat. Wah, ini musim kayak gini nanti takut kalau pesawat jatuh. Nah, kemarin barusan ada berita kapal yang sering kita pakai untuk nyebrang dari Merak Bakauheni tenggelam. Nah, padahal cuma sedikit loh itu, cuma 2,5 jam, ya kan? Ngalami tenggelam ini justru sudah mulai dekat. Terus ada yang terdampar, nyangkut di batu karang. Ya puji Tuhan, selama ini waktu kita nyebrang-nyebrang nggak terjadi apa-apa, ya kan? Nah, tapi kalau ini sampai terjadi, ini bukan salahnya Tuhan. Seringkali kita yang lalai. Itu ya. Karena perlindungan kita adalah Tuhan. Nah, di sini dikatakan sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk apa? Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ada orang yang tiba-tiba naik motor jatuh padahal nggak ada apa-apa. Ya, padahal di sini dikatakan malaikat Tuhan diperintahkan kepada kita untuk apa? Untuk menjaga di segala jalan kita. Diperintahkan untuk menjaga. Nah, ini ya. Nah, jadi
Terus dan singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini yang luar biasa. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Ada yang pernah ngelangkahi kobra? Dilangkahi. Kalau tanpa sengaja mungkin kan takut. Sambil naik motor nanti kakinya naik semua. Ini ular tedung itu ular kobra dilangkai. Coba bayangkan ular kobra kalau dilangkai langsung sep kakinya kita dipatuk, ya kan? Singa, bagaimana bisa melangkai singa? Sedangkan dia lompatannya tinggi, bisa melompat. Tetapi di sini dikatakan singa dan ular tedung akan kau langkahi. Artinya akan kau langkahi itu apa? Biasanya kalau di film-film di apa ya, kalau ada kerajaan lain yang mau menyerang di satu kerajaan yang satunya, itu prajurit-prajuritnya akan berkata, langkai dulu mayatku, langkai dulu mayatku. Artinya apa? Ya sampai mati baru bisa dilangkai. Kalau masih hidup nggak mungkin, ya kan? Singa yang masih hidup coba dilangkai, yang gigit lah. Ya kan? Ular tedung masih hidup dilangkai. Ini terlalu berani, ya kan? Nah, artinya ini langkai dulu mayatku, ya sampai mati dulu baru dilangkai. Artinya melangkai bahaya ini kan bahayanya sudah bisa ditaklukkan, sudah bisa ditundukkan terlebih dahulu. Amin. Nah, ini akan tergenapi firman Tuhan yang di Markus 16 ayat 17 sampai 20 ya. Yang dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Ya kan, hampir sama. Memegang ular artinya bisa menaklukkan kuasa ular. Terus walaupun minum racun maut tidak mendapat celaka. Ini pun hati-hati kalau ada orang luar sana menjebak. Coba katanya firman Tuhan itu iya dan amin. Coba minum racun, katanya enggak bahaya. Jangan sampai mau. Itu konyol namanya, ya kan? Konyol kalau mau coba-coba seperti itu. Kecuali kalau tanpa sengaja terus kita ini mau dicelakai orang terus minuman kita tiba-tiba dikasih racun dan kita nggak tahu. Kita berdoa dulu, makanya ya hati-hati saat makan minum di warung dimanapun kita harus berdoa, setidaknya sebut nama Tuhan dalam nama Yesus, setidaknya kayak gitu. Kalau nggak mau doa panjang-panjang, ya kan? Artinya ketika kita lakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, ada penyertaan Tuhan. Amin. Ya seperti orang-orang luar sana kan cuma Bismillahirrohmanirrohim, tapi saking cepatnya nanti semelah nyebutnya karena biar cepat semelah. Nah tapi kalau untuk kita dalam nama Yesus, singkat aja. Amin. Jadi kalau nggak mau doa panjang-panjang sebenarnya praktis banget kita ini dalam nama Yesus. Artinya apa? Yang penting kita ngerti maknanya dulu. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, yang kita lakukan di dalam Tuhan, itu yang penting. Dalam nama Yesus, itu ya. Nah, kalau kita sudah di dalam nama Yesus ada perlindungan. Walaupun minumnya dikasih racun, ya insya Allah tidak akan mati. Insya Allah. Tapi kita percaya nggak akan apa-apa, karena firman Tuhan sudah katakan, walaupun minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Artinya nggak sampai bahaya. Ya ini. Terus dikatakan juga kalau berdoa mengulurkan tangan pada orang sakit akan sembuh. Nah, itu yang Tuhan janjikan. Ya di Mazmur 91 ini kan semuanya sudah dijelaskan. Ya kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Sekarang lebih besar lagi
Tadi ular tedung yang nggak terlalu besar tapi cukup bahaya. Sekarang apa? Ular naga. Wah, lebih besar lagi. Ular naga itu biasanya penjaga-penjaga satu daerah kalau naga ini. Ya kekuatannya lebih besar gitu ya. Nah, terus ayat 14-nya, bagaimana supaya ini terjadi? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Nah ini, jadi kenapa kita ini seringkali ngalami sesuatu, padahal Tuhan katakan ada perlindungan, malaikat Tuhan menjaga di sekeliling kita. Tetapi kenapa kita masih ngalami semuanya ini? Kenapa Tuhan izinkan itu? Ya, karena kita yang keluar dari perlindungan itu. Nah ini, ya, satu saat saya pernah berdoa di orang yang punya masjid di Ponorogo. Jadi orangnya ini punya masjid. Intinya ya orang yang penting di dalam agama mereka. Nah, terus waktu itu ada warok yang sudah bertobat ikut nongkrong di pos jaga gitu ya, ngobrol-ngobrol. Nah, ngobrol-ngobrol, terus ketika lihat warok ini perubahannya sangat besar, perubahannya sangat banyak. Yang dulunya itu pemarah, dulunya ini nggak bisa kesenggol orang, kok sekarang bisa lemah lembut, ya bisa sabar. Itu dia heran gitu. Terus dia juga tahu warok ini pernah lumpuh, pernah ngalami lumpuh dan hampir mati karena penyakit yang kronis ya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan dia disembuhkan, dia diselamatkan. Nah, terus akhirnya yang punya masjid ini bilang seperti ini, Dan, panggilannya kan Mendan, komandan, kalau aku minta tolong sama kelompokmu gitu bisa enggak gitu kan. Minta tolong kelompokmu artinya minta tolong ke orang Kristen. Dia malah ketawa, wah ini mbah ini ada-ada saja, apa enggak lucu kok minta tolong ke kami gitu. Nah, terus akhirnya dia bilang ini serius, saya serius. Ah, kalau serius ya pasti mau lah mbak. Akhirnya saya dihubungi, Pak ada yang minta didoakan. Oh ya siap. Akhirnya kita diajak ke rumah yang ini depannya ada masjidnya. Coba kalau di tempat lain mungkin kan bisa heboh, tapi ya kita sama-sama saling menghormati. Nah terus akhirnya kami ngobrol-ngobrol di situ. Nah, saya tanya-tanya dulu kan, kenapa nggak panggil ustadz atau kiai? Oh sudah Pak, sudah pernah saya panggil kiainya, panggil ustadznya. Nah terus kenapa nggak selesai? Wah nggak tahu Pak. Tapi sekarang masih diganggu, jadi diganggu iblisnya ini sampai bukan cuma kelihatan gitu, bukan cuma berseliweran, pocong, kuntilanak, genderuwo, nggak seperti itu. Tetapi gangguannya ini sampai menyentuh fisik. Jadi ibunya ini sering sampai dicekik gitu. Dicekik sampai kesakitan. Nah, jadi ini sudah sering kali ngalami seperti ini. Wah, kalau sudah gangguannya seperti ini, ya kita harus bertindak memang. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan sesuatu dulu. Ini mohon maaf, saya bukan berarti menggurui atau merasa lebih pintar, enggak saya bilang. Jadi kiai, ustadz itu mereka pun bisa ngusir setan, saya bilang. Ngusir hantu-hantu kayak gitu bisa. Tetapi kenapa masalahnya enggak selesai? Nah, saya mau cerita sedikit. Gini, di tempat yang apalagi yang angker, di rumah-rumah ibadah, setan itu pun bisa masuk, bisa mengganggu, ya kan? Nah, terus ada istilah masuk, artinya ada celah, ada pintu untuk masuk dia. Nah, tinggal celahnya di mana? Nah, supaya iblis masuk lewat celah yang gini. Orang yang gampang marah, gampang emosian, dendam, terus gampang baper, sering kebawa perasaan, apa-apa dikit dirasakan gitu. Terus juga yang penakut. Nah ini iblis gampang masuk di celah-celah itu. Terus akhirnya saya tanya ibu itu,
Nah, kalau ibu yang mana? Saya bilang, kalau saya benar Pak, ini ya saya juga dendam sama kakak ipar saya katanya. Dendam sama kakak iparnya. Loh, masalah apa? Masalah warisan. Jadi sempat didorong dan terjatuh dia, sempat seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang, ibu mau selesaikan dengan cara Tuhan ini? Oh, mau. Akhirnya saya bilang, kalau mau diselesaikan, nanti tidak akan diganggu lagi. Gampang, saya bilang. Minta ampun sama Tuhan. Ya, minta ampun sama Tuhan, terus harus mengampuni siapa yang bersalah kepada ibu ini. Bisa, Bu? Wah, berat Pak untuk mengampuni. Tapi berat itu bukan berarti nggak bisa, saya bilang. Mengampuni itu harus, karena itu jadi celah. Nah, kalau belum bisa, kita jujur aja di hadapan Tuhan. Tuhan, aku belum mampu untuk mengampuni. Berikan aku kasih-Mu yang bisa mengampuni lebih lagi. Akhirnya apa? Saya tuntun untuk doa. Waktu saya tuntun doa, ya karena dia tahu saya sudah orang Kristen, ya saya pakai cara Kristen. Dalam nama Yesus, Tuhan ampuni, mampukan untuk mengampuni, untuk mengasihi, melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Nangis dia. Akhirnya setelah nangis, lawatan Tuhan terjadi, kelepasan terjadi. Nah, disitulah pemulihan, dan sekarang tidak lagi diganggu oleh setan. Tidak pernah diganggu karena nggak pernah ada kontak lagi. Saya pernah ke sana, kalau lebaran gitu saya pun sering saya kunjungi gitu ya. Terus akhirnya, wah sudah aman Pak, nggak pernah diganggu padanya. Nah, jadi percuma ngusir setan di rumahnya kalau celahnya itu justru di hati orangnya, ya kan? Ya, ini yang perlu kita lakukan. Kenapa orang Kristen sendiri masih seringkali ada serangan kuasa-kuasa kegelapan? Nah, mungkin rumahnya sudah sering dipakai doa, tetapi orangnya sendiri tidak bisa menjaga, ya, tidak bisa menjaga, sering buka celah dengan sering marah-marah, sering masih ada dendam, masih ada sakit hati, masih ada kepahitan. Nah, ini jadi yang perlu diselesaikan adalah masalah hatinya. Jadi ya, setelah selesai aman sampai sekarang. Nah, itu yang dikatakan bahwa aku akan membentengimu. Ya, ini coba dikatakan bahwa aku akan menjadi benteng. Nah, ini ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya, membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi bukan sekedar mengenal namanya. Siapa nama Allah kita? Tuhan Yesus, ya kan? Bukan sekedar itu. Tetapi mengenal secara pribadi. Artinya kalau kita supaya kenal secara pribadi, ya sering-seringlah berhubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa, lewat menyembah, gitu ya. Nah, jadi akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Karena tanpa Tuhan yang membentengi, ini dikatakan kalau di Mazmur 127, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dengan panjang umur. Jadi kalau kita dekat dan melekat dengan Tuhan, dengan panjang umur akan dikenyangkan, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Jadi ada perlindungan yang luar biasa yang dari Tuhan ini. Nah, terus juga coba kita baca di ini, di Zakaria. Ini Tuhan sendiri. Zakaria 2 ayat 5. Zakaria 2 ayat 5. Sudah ketemu? Zakaria 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya,
dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jadi Tuhan sendiri yang menjadi pagar dan tembok berapi di sekeliling kita. Amin. Kalau Tuhan yang sudah menjadi tembok berapi, siapa yang bisa menembusnya? Enggak ada. Ya, enggak ada yang bisa menembusnya. Nah ini. Jadi artinya ada perlindungan yang secara luar biasa terjadi dalam hidup kita. Itu ya. Nah ini, jadi hidup orang percaya seharusnya mengalami yang seperti semua yang ditulis ini. Tetapi kenapa kegagalan terjadi? Kenapa seperti yang disaksikan Pak Juntak tadi terjadi? Ini karena kita sendiri yang lengah, yang tidak mendekat kepada Tuhan. Kita yang menjauh dari Tuhan. Karena dikatakan tadi, sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya. Bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkannya. Ya, ya. Jadi sering bagi kita yang sudah mengalami pelayanan peperangan rohani ya, ini tidak jarang kita ini kena serangan balik, atau orang yang kita doakan, ya mungkin orangnya sakit kena santet, nah kita gantian diserang pakai itu. Tetapi tidak akan nembus kita. Amin. Nah, supaya kita berhasil, ya cuma satu kuncinya, melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber berkatnya. Dia yang tahu jalan-jalannya, Dia yang akan menuntun kita. Amin. Oke, saya kira ini kita akan berdoa.